Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Helda Lestariansyah di Belajar dengan Heles. Oke, insya Allah di video pembelajaran kali ini Bu Helda masih akan membahas tentang pelajaran bahasa Sunda, namun tentunya dengan materi yang berbeda. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai istilah kesehatan atau istilah kesehatan. Nah, yang dipelajari dari istilah kesehatan ini adalah ada dua nih. Yang pertama, kita belajar mengetahui istilah kesehatan itu ada apa saja sih dan artinya itu apa. Kemudian setelah kita tahu, yang keduanya adalah kita bisa membuat kalimat, lagi-lagi membuat kalimat dari istilah kesehatan yang sudah disediakan oleh Bu Helda. Oke, check it out. Masuk yang pertama. Masuk yang pertama yaitu kita belajar mengetahui istilah kesehatan dan artinya. Ya, kita pelajari terlebih dahulu dari apa sih istilah kesehatan itu? Nah, istilah kesehatan ini ya adalah kata-kata yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan kesehatan ya. Jadi setiap kata yang ada hubungannya dengan kesehatan itu dikatakan istilah kesehatan. Nah, Bu Helda akan contohkan di bawah mengenai beberapa istilah kesehatan ya. Yang pertama, dalam hal orang yang mengobati, tukang ngubaran, orang yang mengobati. Pertama ada istilah dokter. Wah, ini dokter kalian udah pasti tahu. Apa sih dokter itu? Dokter adalah ahli ngubaran kasakit lulusan ti paguron tinggi atau ahli yang mengobati penyakit, ahli yang mengobati penyakit dari lulusan perguruan tinggi ya. Dia dokter ini biasanya mempunyai gelar ya, mempunyai gelar. Jadi tidak sembarang orang bisa jadi dokter. Oke. Yang kedua itu ada dukun. Dukun, apa tuh dukun? Nah, dukun ini adalah orang yang mengobati penyakit oleh jampe, kujampe atau kalimat-kalimat yang mengandung kekuatan dengan metode yang berbeda daripada dokter ya. Kalau dukun ini biasanya kepercayaan orang-orang zaman dahulu ya. Itu biasanya jampe-jampenya atau kalimat yang diucapannya katanya mengandung kekuatan. Nah, itu dikatakan dukun. Yang berikutnya istilah kesehatan yang berhubungan dengan orang yang mengobati. Ada mantri. Nah, mantri ini adalah kepala perawat yang biasanya mengobati orang sakit kalau seumpamanya tidak ada dokter ya. Biasanya oleh mantri. Dia bisa nyuntik juga ya. Kemudian dia biasanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah sinse. Nah, bukan sinsa ya, tapi sinse. Nah, sinse ini adalah orang yang mengobati penyakit ala Cina ya. Biasanya dia menggunakan tusuk jarum ya, atau metode akupuntur ya. Misalnya ada penyakit, jadi dia tidak seperti dokter yang menggunakan stetoskop, tapi dia dideteksi biasanya dengan menggunakan tusuk jarum. Atau ada yang sakit, dia menggunakan metode akupuntur ya, bagian dari tubuh sakit itu ditusuk oleh jarum. Kemudian yang berikutnya ada tabib. Nah, tabib ini biasanya terkenal pada zaman dulu, zaman-zaman kerajaan dulu. Biasanya zaman-zaman kerajaan Cina, zaman-zaman kerajaan Korea ya, biasanya pakai tabib. Kalau rajanya sakit, tabibnya dipanggil. Tabib itu adalah orang yang mengobati penyakit
sakit menggunakan ramuan ya. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Yang namanya zaman dahulu pasti menggunakan ramuan-ramuan ya. Kemudian sekarang istilah kesehatan yang hubungannya dengan nama-nama obat ya, nama-nama obat. Ada balur. Nah, balur ini adalah obat yang diseduh terus diusap-usap ke bagian badan ya, ke bagian badan, tentunya bagian yang sakit ya. Itu namanya obat balur, obat yang diseduh, dipakai air tapi tidak sampai larut ya. Biasanya suka ada bagian ekstraknya, kemudian diusap-usap pada bagian yang sakit. Yang ketiga, yang berikutnya adalah beras kencur atau beas cikur ya. Ini adalah riisan atau tumbukan dari beras dan kencur, dari beras dan kencur. Biasanya digunakan kalau misalnya badan kita atau bagian dari tubuh kita misalnya terkilir, kejedot, bisa itu digunakan menggunakan beras kencur ya. Beras kencur yang sudah ditumbuk, kemudian dikasih air sedikit, kemudian diusapkan. Tidak jauh berbeda dengan balur ya. Diusapkan pada bagian yang luka ya, yang misalnya lukanya kena salah urat atau terkilir. Nah, biasanya menggunakan beras kencur. Kemudian ada boboreh. Boboreh ini adalah paparem atau obat balur yang wangi ya, obat balur yang wangi. Yang berikutnya paparem. Paparem adalah balur sengit, obat balur, obat yang diseduh kemudian diusap itu yang wangi. Dan biasanya ini biasanya digunakan untuk bayi ya. Untuk bayi setelah dimandikan biasanya menggunakan paparem. Supaya apa? Supaya nanti katanya si bayi ini tidak bau badan ya. Biasanya menggunakan paparem. Kemudian yang berikutnya ada cekok ya, obat dicekok. Nah, dicekok diapain? Obat yang suka diminum oleh anak yang sedang sakit atau kurang sehat. Nah, biasanya ini suka dipaksa caranya, maka dicekok. Nah, dicekok itu biasanya dipaksakan supaya dia minum obat. Yang berikutnya ada jajamu ya, atau jamu. Nah, dia adalah obat yang diracik, biasanya dibuat dari dedaunan, akar-akaran. Kemudian ada yang caranya direbus ya, atau disiram pakai air, hanya disiram pakai air panas saja, atau diseduh. Setelah itu langsung diminum. Biasanya seperti itu. Itu jajamu atau jamu. Kemudian kapsul. Nah, kalian pasti tahu kapsul. Kapsul ini adalah obat yang berupa tabung kecil ya, selobong kecil. Nah, biasanya di dalamnya itu ada puyer atau serbuknya ya, obat serbukannya. Nah, berikutnya adalah istilah puyer. Puyer ini obat serbuk ya. Obat serbuk ya, biasanya kalau dokter obat ampuh katanya obat puyer, obat serbuk. Biasanya sudah dibungkus kecil-kecil, kemudian nanti diminumnya biasanya pakai air sedikit ya. Yang berikutnya ada pel. Pel ini adalah obat yang berupa bulat kecil ya, bundar atau bulat kecil, dan biasanya gepeng. Bukan, ada juga ada yang besar ya, ada yang kecil, ada yang besar juga. Nah, biasanya diminumnya ditelan. Yang berikutnya ada pipilis. Nah, pipilis ini adalah obat balur yang biasanya dipakai oleh orang yang baru melahirkan. Yang berikutnya ada poko, bukan mami poko ya, poko. Mami poko mah itu apa tuh, pampers. Nah, poko ini adalah obat dari dedaunan, biasanya ditumbuk ya, ditumbuk, atau ada juga yang dipepes ya. Terus setelah itu ditempelkan tuh ke perut ya. Supaya apa? Supaya anget. Yang berikutnya adalah obat dari kampung ya, biasanya ini disebutnya juga obat tradisional. Asalnya dari mana? Biasanya asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya istilah kesehatan yang berhubungan dengan nama penyakit. Ini banyak, ada tipes, ada mah, ada kolera, ada TBC, ada diare, ada asma, ada anemia, jeung saja bana. Ya, kalian juga pasti tahu.
Yang berikutnya ada istilah kesehatan yang lainnya ya. Jadi kalau tadi ditentukan istilah kesehatan dari ini. Nah, kalau yang berikutnya adalah istilah kesehatan lainnya, tidak ada hubungannya dengan apapun ya. Yaitu ada apotek. Nah, apotek itu apa? Toko obat ya, toko obat yang biasanya yang ngejual obat ya. Ngejual obat, baik obat serbuk, pel ataupun alat-alat obatnya sendiri ya. Kemudian ada cager. Cager itu istilah kesehatan juga yang artinya itu sehat jasmani ataupun rohani, atau disebut juga hilangnya suatu penyakit dari tubuh kita. Nah, yang berikutnya ada besuk. Apa itu besuk? Besuk itu adalah menengok orang yang sakit di rumah sakit. Nah, itu besuk. Yang berikutnya ada dijeksi. Dijeksi itu disuntik ya. Kemudian ada diopsi. Ada diopsi. Diopsi itu adalah dibedel atau dibedah ya. Kalau punya penyakit tumor, nah tumornya itu harus diangkat. Nah, itu harus dibiopsi atau dibelah atau dibedah, dibedel, diambil tuh si tumornya. Yang berikutnya ada istilah diinfus. Diinfus ini adalah disuntik atau dengan cara jarum suntik yang nantinya sebagai asupan zat ya, asupan suatu zat. Kalau misalnya kalian tidak bisa makan, nih biasanya salah satu cara karena tubuh kita juga perlu energi, perlu makanan, asupannya melalui diinfus. Nah, yang berikutnya adalah istilah kesehatannya itu adalah imunisasi. Imunisasi itu adalah diberikannya vitamin, diberikannya obat atau vitamin pada tubuh kita. Tujuannya apa? Untuk menangkal supaya kita tidak terkena penyakit. Ya, tujuan diberikan imunisasi. Kemudian yang berikutnya karugrag. Nah, karugrag ini hubungannya atau yang dimaksud dengan karugrag adalah kambuh ya. Awalnya kita sudah sembuh dari sakit misalnya, tiba-tiba sakit lagi. Nah, itu disebut karugrag. Yang berikutnya adalah resep. Resep ini adalah keterangan dari dokter yang berisikan obat-obat atau obat-obat yang harus kita minum, obat-obat yang harus kita konsumsi. Yang selanjutnya ada perban. Perban ini adalah kain untuk menutupi luka. Ya. Nah, itu tadi istilah-istilah kesehatan. Setelah kalian mengetahui istilah-istilah kesehatan, yang berikutnya adalah kita pelajari bagaimana membuat kalimat dari istilah kesehatan. Bu Hala akan contohkan. Pertama, contoh kalimat pertama. Mang Udin kamari tegawe kumargi nuju mah. Ya. Istilah kesehatannya apa? Mah. Jadi kita membuat kalimat dari kata mah. Mang Udin kamari tegawe kumargi nuju mah. Yang kedua adalah kalimat dari kata rumah sakit. Bapana dokter di rumah sakit PMI. Ya. Yang berikutnya adalah kalimat dari kata perban. Kamari abin diperban sampeana lantaran tita jong kana batu. Kemarin abin diperban kakinya karena menendang. Yang berikutnya, buat kalimat dari kata apotek. Sari meser obat di apotek. Nah, itu contoh-contoh ketika kita akan membuat sebuah kalimat. Setelah Bu Hala mencontohkan, maka yang berikutnya adalah tugas ya. Tugasnya adalah kalian mengisi link Google Form ya, kalian mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video pembelajaran ini ya, di bawah. Jadi silakan isi link Google Form-nya. Boleh lihat contoh-contoh yang sudah ada. Oke? Dan jangan lupa dikerjakan ya. Harus selalu semangat. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Hala cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.